Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Jalan lintas Kecamatan Panyambungan Timur Desa Tebing Tinggi putus tertimpa longsor. Kendaraan antar desa tak bisa melintas. Waspada komplotan pencuri sepeda motor beraksi di Kota Medan. Pelaku dengan cepat menggasak 2 sepeda motor. Kemeriahan kembang api mewarnai Kota Medan pada malam Tahun Baru. Kemeriahan kembang api mewarnai Kota Medan pada malam Tahun Baru. Sejumlah warga Kota Medan mengikuti pesta rakyat yang digelar komunitas Tionghoa dengan berbagai permainan, salah satunya batu goncang. Kemeriahan kembang api mewarnai malam pergantian tahun baru di Kota Medan. Sejumlah warga mengikuti pesta rakyat yang digelar komunitas Tionghoa di Komplek Asia Megamas, Kota Medan. Tak hanya pesta kembang api, panitia juga menggelar permainan batu goncang dengan berbagai hadiah menarik. Permainan batu goncang merupakan permainan angka sambil bernyanyi. Jika seluruh angka disebut, maka akan mendapatkan hadiah. Para peserta yang hadir sangat senang menghadiri pesta rakyat sambil menyambut pergantian tahun baru. Karena selama 2 tahun ini kan kita menghadapi pandemi COVID. Jadi untuk kali ini kita menyelenggarakan pesta rakyat untuk masyarakat yang acaranya adalah batu goncang. Ada hampir puluhan hadiah yang telah kita sediakan. Batu goncang itu adalah seperti permainan, nanti apabila nomornya dapat akan didapatkan hadiah. Jadi ada 20-an hadiah yang kita sediakan buat masyarakat banyak di sini. Dengan digelarnya pesta rakyat ini diharapkan dapat memperkuat hubungan antara masyarakat Tionghoa dengan berbagai suku di Kota Medan. Muhammad Hamdani melaporkan dari Kota Medan. Polres Deli Serdang melakukan operasi lilin dengan melakukan tes urin kepada pilot dan pramugari di Bandara Internasional Kuala Namu, Deli Serdang. Operasi itu guna mengantisipasi penyalahgunaan narkoba terhadap para awak maskapai penerbangan. Mengantisipasi penyalahgunaan narkoba terhadap para awak maskapai penerbangan dan masinis kereta api di Bandara Kuala Namu, petugas Polresta Deli Serdang melakukan tes urin kepada pilot, pramugari, dan masinis kereta api. Kegiatan ini dilakukan di ruang lobi meeting room Angkasa Pura Aviasi Bandara Internasional Kuala Namu. Tes urin dilakukan untuk mengantisipasi kemungkinan adanya awak pesawat dan masinis kereta api yang melakukan penyalahgunaan narkotika pada saat melaksanakan tugasnya. Adalah kegiatan tahunan dalam rangka Operasi Lilin Toba 2023. Kami dari Polresta Deli Serdang yang kebetulan termasuk dalam Bandara Kuala Namu adalah wilayah hukum kami melaksanakan tes urin bagi para pilot dan juga masinis serta pramugari dan pramugara. Nah, hasilnya Pak? Dan setelah kami lakukan pengetesan sebanyak 21 orang sebagai sampel dan hasilnya negatif. Dalam proses pemeriksaan, sebanyak 20 orang yang terdiri dari pilot, kopilot, dan pramugari serta masinis hasilnya negatif. Muhammad Hamdani melaporkan dari Deli Serdang. Polres Simalungun mengamankan 3 truk bermuatan kayu karena memasuki jalan arus lintas Siantar Parapat. Polisi sebelumnya sudah mengingatkan para sopir truk agar menggunakan jalur alternatif Aek Nauli Pondok Bulu. Beginilah situasi kejar-kejaran 3 truk bermuatan kayu dengan polisi di kota wisata Parapat. Pihak kepolisian akhirnya mengamankan 3 truk di persimpangan Pondok Bulu agar tidak mengganggu arus lintas mudik arah Toba dan Parapat kota wisata Danau Toba. Sebelumnya polisi telah mengingatkan sopir truk menggunakan jalur alternatif Aek Nauli Pondok Bulu. Namun masih ada saja sejumlah sopir truk yang melanggar. Akibatnya sebuah truk bermuatan sawit terguling di jalan lintas Siantar Parapat sehingga terjadi kemacetan panjang.
melaporkan untuk arus lalin pada saat ini di Jalan Parapat, tepatnya di samping pos PJR, Kecamatan Dolok Padribuan. Kita monitor untuk arus lalin. Untuk saat ini masih kita buka tutup berhubung karena adanya sebuah truk bermuatan sawit yang terbalik yang memakan badan jalan sehingga tidak bisa mempelancar dua arus kendaraan, sehingga kita untuk membuka tutup kendaraan yang datang dari arah Siantar menuju Parapat dan selanjutnya dari Parapat menuju Siantar. Sebanyak 6 truk bermuatan kayu telah diamankan polisi agar tidak terjadi kemacetan dan membahayakan pengendara lainnya di jalur lintas mudik tahun baru, arah Toba dan Parapat Kota Wisata Danau Toba. Yan Asmara melaporkan dari Kabupaten Simalungun. SKB yang ada. Terima kasih. Siapa sangka dari karung goni bisa menghasilkan pundi-pundi rupiah. Ya, lewat seorang pemuda asal Kota Medan, dirinya berkolaborasi dengan sang ibu untuk memulai usaha kerajinan dari karung goni. Tak disangka usahanya membuahkan hasil, bahkan bisa memperkerjakan teman-temannya. Inilah berani berubah, sulap goni jadi tas jutaan rupiah. Dulu awalnya saya memang di dunia arsitek dulu, cuman akhirnya ada di beberapa saat saya berhenti, ada kendala lah gitu, ada kendala saya berhenti, akhirnya saya coba hal-hal baru lagi. Nah di saat berhenti itu ternyata saya kenal dengan goni inilah. Kebetulan mama saya bisa jahit, akhirnya coba kolaborasi lah. Tanya sama mama, bisa nggak buat seperti ini? Ayo kita coba lah, kata mama. Dan alhamdulillah diterima sama teman-teman, sama kalangan masyarakat juga. Nah ternyata di pertengahan perjalanan kita produksi ini, saya menemukan menemukan nilai lain lagi dari yang nggak hanya sekedar jualan, nggak hanya sekedar memproduksi. Ternyata manfaatnya luar biasa banyak gitu kan. Salah satunya kita selain menginspirasi orang, kita menjaga lingkungan, terus kita bisa ngebuka lapangan pekerjaan baru. Jadi ada beberapa teman-teman yang bisa kita pekerjakan, ada beberapa pengrajin, tukang jahit yang bisa kita beri pekerjaan baru. Alhamdulillah sekarang untuk penjualan udah keluar Kota Medan juga, udah keluar Sumatera sampai ke Sulawesi, bahkan ada yang keluar negeri. Iya benar. Sebenarnya kalau goni itu memang sifatnya gatal ketika itu terkena langsung dengan kulitnya kita. Nah, cuman kita biasa kita biasa menjelaskan, mengedukasi para pembeli. Nah, akhirnya itu kita coba kita perbaiki lagi secara desainnya. Jadi di bagian belakang kita lapis dengan kain seperti kanvas dan lain-lainnya gitu. Itu salah satu solusi yang kita inovasi lah, kita bilang inovasi untuk buat satu produk yang lebih baik lagi. Ya, jadi kita banyak juga belajar dari komplainan pelanggan-pelanggan dari awal dulu kan. Hal uniknya tas goni ini tuh berbeda dari yang lain dari segi bentuk dan model, unik. Satu kata unik. Apalagi kemarin sebelum pandemi kita coba kerjasama dengan beberapa instansi, walaupun akhirnya gagal karena pandemi. Tapi kalau cerita tentang omset sebulan, kalau saya rata-ratain sih untuk penjualan kita bisa sampai 6-7.
Ketika Anda ingin memulai sesuatu, dicoba dulu, dimulai dulu. Ketika Anda tidak berani memulai, kita tidak tahu di mana letak kegagalan dan letak keberhasilannya. Yang sempat jatuh ketika pandemi, ada masa di saat kita jatuh, ada masa di saat kita naik. Dan gimana caranya kita keluar dari masalah tersebut. Ketika kita bisa berhasil menyelesaikan, kita akan naik satu step tangga berikut, seterusnya seperti itu. Intinya kalian harus kuat, kalian harus berjuang dan berani berubah. Ya, laporan tersebut mengakhiri berita Medan hari ini. Saya Nadia Kartika berterima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.